dari kelompok 6 pelajaran informatika kelas 10-4, kami akan mempresentasikan Big Data dan pemanfaatannya dalam bidang industri di era modern. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Agustin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Valen Fredianto. Perkenalkan, nama saya Roseline Sarage. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gemper Afsanjani. Perkenalkan, nama saya Anis Sopiani. Perkenalkan, nama saya Dinda Apriliana. Istilah Big Data mungkin mulai sering kamu dengar pada era digital saat ini. Tapi meskipun begitu, kebanyakan dari kamu pasti masih bingung kan? Apa sih arti Big Data? Big Data itu merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah dengan cepat yang tidak dapat dikelola dengan metode tradisional. Ciri-ciri utamanya itu ada 5. Yang pertama ada volume. Volume itu adalah jumlah data yang sangat besar. Yang kedua ada velocity. Kecepatan data dihasilkan dan diproses. Yang ketiga itu ada ragam bentuk data, yaitu adalah teks, gambar, video, sensor, dan lain-lain. Yang keempat itu ada kebenaran dan keakuratan data. Lalu yang kelima ada nilai yang bisa diambil dari data tersebut. Big Data telah banyak digunakan hampir di setiap industri di Indonesia. Setiap industri akan menghasilkan banyak sekali data yang tidak terstruktur maupun terstruktur. Nah, dengan menggunakan Big Data ini, kamu dapat memperoleh manfaat yang besar dari Big Data. 1. Analisis data kesehatan untuk prediksi penyakit. Studi kasus. Sebuah rumah sakit ingin memprediksi penyakit berdasarkan data pasien untuk meningkatkan perawatan, kesehatan, dan pencegahan penyakit. Langkah-langkah pengumpulan data: mengumpulkan data medis pasien dari catatan kesehatan elektronik atau bisa disebut EHR, data lab, dan riwayat medis. Pemrosesan data menggunakan Final BI untuk membersihkan data dan menggabungkan data dari berbagai sumber. Analisis prediksi menggunakan algoritma machine learning untuk memprediksi kemungkinan penyakit berdasarkan data pasien. Visualisasi data: membuat dashboard dengan Final BI yang menampilkan prediksi penyakit dan rekomendasi perawatan. Hasilnya, rumah sakit dapat memberikan perawatan yang lebih proaktif dengan memprediksi kemungkinan penyakit sebelum gejala muncul, meningkatkan hasil perawatan dan mengurangi biaya perawatan kesehatan. Kedua, optimalisasi operasional dengan contoh Big Data dalam manufaktur. Studi kasus: sebuah perusahaan manufaktur ingin meningkatkan efisiensi operasional dengan menggunakan data dari mesin produksi. Langkah-langkah pengumpulan data: mengumpulkan data dari sensor IoT yang terpasang pada mesin produksi. Pemrosesan data menggunakan Find BI untuk mengintegrasikan data sensor dan membersihkan data untuk analisis lebih lanjut. Analisis operasional menganalisis data untuk mengidentifikasi pola penggunaan mesin, mendeteksi anomali, dan memprediksi kebutuhan pemeliharaan. Visualisasi data membuat dashboard dengan Find BI yang menampilkan metrik, kinerja mesin, jadwal pemeliharaan, dan tren produksi. Hasil dari analisis operasional, perusahaan manufaktur dapat meningkatkan efisiensi produk dengan memprediksi dengan mencegah kerusakan mesin, mengurangi downtime, dan mengoptimalkan penggunaan mesin. Nah, ternyata nggak cuma itu aja teman-teman, masih banyak lagi loh contohnya, yaitu ada industri, retail, dan e-commerce. Nah, pemanfaatannya adalah untuk analisis perilaku konsumen, untuk personalisasi produk dan promosi. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk manajemen stok dan prediksi permintaan, dan untuk juga optimalisasi harga secara dinamis. Nah, ada juga industri keuangan. Nah, pemanfaatannya itu sama, ada 3 juga. Yang pertama, untuk deteksi penipuan secara real time. Yang kedua, untuk analisis resiko kredit. Dan yang ketiga adalah algoritma trading berbasis data pasar dan sentimen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.